Sampah adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Segala kegiatan yang kita lakukan dan dimanapun kita berada, kita selalu menghasilkan sampah. Dan sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nurita Santi, Guru Sekolah Dasar SD Negeri 1 Rama Indra, Kecamatan Suputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dan inilah kisah inspiratif saya. Sekolah adalah tempat bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan seperti bermain, belajar, dan mempelajari hal-hal yang penting untuk mempersiapkan kehidupan bermasyarakat. Sekolah juga ikut andil dalam membentuk karakter peserta didik. Untuk itu, tugas guru adalah menuntun siswa-siswi dalam mencapai kodratnya sebagai manusia seutuhnya. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut, sekolah memiliki beberapa tantangan, di antaranya membentuk sikap dan karakter peserta didik dalam mengelola sampah. Permasalahan umum yang sering kita jumpai di sekolah adalah masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian peserta didik dalam menyikapi permasalahan sampah. Mereka belum memahami bahwa setiap sampah memiliki karakter yang berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda pula. Seringkali, sampah-sampah ini hanya dikumpulkan begitu saja di tempat penampungan sampah, kemudian dibakar. Yang pada kenyataannya, pengelolaan ini masih dapat menimbulkan masalah lainnya seperti pencemaran udara. Permasalahan sampah ini mendorong Dewan Guru SD Negeri 1 Rama Indra untuk mengangkat topik ini ke dalam proyek P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan yang berfokus pada pengelolaan sampah inorganik, dan kemudian membentuk tim fasilitator P5 sekolah, menentukan dimensi dan alokasi waktu proyek, dan mengelompokkan pelaksanaan proyek ke dalam 4 tahapan, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Langkah awal yang saya lakukan sebagai guru kelas adalah menyusun modul P5 sebagai panduan pelaksanaan proyek P5 di kelas. Kemudian, menyusun perlengkapan lain seperti materi sosialisasi, asesmen diagnostik, game, serta refleksi. Persiapan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan proyek P5. Asesmen diagnostik dilaksanakan di awal proyek dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman awal dan kesiapan peserta didik dalam melaksanakan proyek. Langkah selanjutnya adalah pemberian materi sosialisasi proyek dan penanaman konsep mengenai pengelolaan sampah inorganik kepada peserta didik. Aksi nyata pertama yang dilaksanakan oleh peserta didik adalah melakukan pemilahan sampah. Sampah yang ada dikelompokkan sesuai jenisnya. Praktik langsung ini diharapkan mampu menanamkan konsep pengelompokan sampah secara lebih nyata. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu wali murid sekalian. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proyek P5 bagi siswa-siswi kelas 5A, saya memohon bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu wali murid. Dalam pelaksanaan proyek P5 ini, tentunya tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak. Salah satunya adalah wali murid. Dalam upaya melancarkan keterlaksanaan proyek P5 di sekolah, saya juga melakukan koordinasi dengan wali murid melalui media pesan suara di grup WhatsApp kelas, dan juga melakukan panggilan suara dengan beberapa wali murid. Dengan melibatkan wali murid, nantinya diharapkan agar praktik baik yang dilakukan siswa di sekolah akan terus berlanjut di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Bantu Afika menyiapkan sampah yang akan dibawa ke sekolah untuk kegiatan. Tahap ketiga dalam pelaksanaan proyek yaitu tahap aksi. Dalam tahap ini, banyak kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Dalam tahap ini, peserta didik akan belajar cara-cara mengolah sampah inorganik yang selama ini mereka abaikan menjadi barang-barang berguna. Kegiatan praktik langsung dalam pemanfaatan sampah inorganik diharapkan akan menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik untuk lebih bijak dalam penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dan merusak lingkungan. Dalam aksi ini juga diharapkan akan terbentuk profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik.
Peserta didik yang dituntut aktif dalam kelompok akan menumbuhkan perilaku kerjasama yang sesuai dengan dimensi gotong royong. Selain itu, rasa ingin tahu peserta didik juga dipancing melalui pertanyaan-pertanyaan pematik dan juga melalui proses pembuatan berbagai karya daur ulang sampah inorganik, sehingga dimensi bernalar kritis dapat terbentuk. Pada akhirnya, dimensi akhlak kepada alam diharapkan terbentuk dalam setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah inorganik, yang dampaknya akan mempengaruhi keberlangsungan lingkungan alam sekitar kita. Dalam tahap terpanjang ini, tentunya terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi peserta didik. Namun, hasil yang didapatkan akan sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. Dalam proyek Zero Waste ini, peserta didik akan lebih banyak difokuskan pada kegiatan daur ulang sampah inorganik, seperti yang berbahan bungkus plastik, botol plastik, dan kain. Adapun beberapa karya yang dibuat peserta didik yaitu karpet yang terbuat dari pakaian bekas, meja dari ekobrik, bantal yang berisi potongan kain bekas dan plastik bekas, dan tas keranjang dari bungkus plastik. Beragamnya kegiatan yang dilakukan dan produk yang dihasilkan bertujuan agar peserta didik memiliki wawasan baru mengenai berbagai ragam cara yang dapat dilakukan untuk mendaur ulang sampah sesuai jenisnya, dan berharap untuk kedepannya peserta didik dapat menemukan kreativitas dan gagasan baru dalam pengelolaan sampah. Tahap terakhir dalam kegiatan ini yaitu dilaksanakannya asesmen akhir dan refleksi. Asesmen akhir dilakukan untuk mengingat kembali materi dan pentingnya kegiatan yang telah dilaksanakan. Asesmen akhir yang dilaksanakan dikemas dalam bentuk game interaktif dengan tujuan menutup kegiatan panjang proyek ini dengan hal yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik, dan kemudian meminta umpan balik dan refleksi dari peserta didik. Perasaan saya saat melaksanakan proyek kelima ini adalah merasa senang dan berbahagia karena dapat tahu hal-hal baru tentang mengelola sampah yang benar. Kegiatan yang paling sulit menurut saya adalah saat menjahit karpet kain karena perlu sangat hati-hati. Kegiatan yang paling saya sukai adalah ketika saat mengerjakan game assessment karena seru seperti kuis. Harapan saya semoga seterusnya kami dapat menerapkan pengolahan sampah yang benar. Sampah yang telah diubah menjadi benda-benda bernilai guna dapat kita manfaatkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Seperti dalam cerita kali ini, barang-barang yang kami buat, kami gunakan untuk melengkapi sudut baca kelas, sehingga peserta didik lebih nyaman saat membaca buku. Selain mampu mengolah barang bekas menjadi benda yang berguna, menormalisasi kebiasaan memakai barang-barang olahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari juga perlu dilakukan. Hal ini kita bisa mulai dari lingkungan sekolah seperti memakai tas keranjang dari bungkus plastik untuk wadah bekal makanan ke sekolah. Selain itu, bentuk tindak lanjut dari proyek ini adalah pembiasaan pengurangan sampah plastik di sekolah dengan cara peserta didik membawa peralatan makan ke sekolah seperti mangkuk dan gelas untuk membeli makan dan minum di kantin sekolah.